jamaah musalah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali kepada pelajaran kita, yaitu tentang fikih Islam, tetap di kitab Fiqh Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq, ya, rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kemarin kita telah membahas tentang keadaan-keadaan yang diwajibkan kita untuk berwudu, yaitu sholat mutlak, sholat wajib, dan sholat sunnah atau nafilah yang lain. Kemudian yang kedua itu ketika menyentuh mushaf. Kemudian yang ketiga itu ketika sedang tawaf, ya. Memang tawaf itu dihukumi seperti sholat, hanya saja Allah menghalalkan atau membolehkan kita berbicara di dalamnya. Maka ketika tawaf berbicara yang baik. Kemudian kalau kemarin kita membahas tentang keadaan yang harus wudu, nah pada malam kali ini kita membahas tentang ma yustahabbu lahu, yustahabbul wudu wa yunzabu fil ahwalil atiyah. Jadi sekarang masuk ke poin disunahkan, ya, disunahkan untuk berwudu, ya, disunahkan untuk berwudu. Maka disunahkan dalam berwudu itu ada beberapa ahwal, beberapa keadaan, ya. Yang pertama adalah inda dzikrillah, yaitu ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil haditsil muhajir radhiyallahu anhu annahu sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda. Ya, al-muhajir ini berjumpa dengan Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang berwudu. Falam yuradda alaihi hatta yatawadda, faradda alaihi faqala innahu lam yamna'uni an aradda alaik. Ya, bahwasanya ketika itu Rasulullah tidak menjawab salamnya beliau, ya, tidak menjawab salam sahabat beliau sampai Rasulullah menyelesaikan wudunya. Ya, jadi Rasulullah sedang wudu lalu disapa oleh sahabat dengan ucapan salam. Rasulullah tidak menjawab sampai menyelesaikan wudunya. Kemudian Rasulullah bersabda, innahu lam yamna'uni an aradda alaik. Tidak ada hal yang menghalangiku untuk menjawab salam yang engkau sampaikan tadi, illa kecuali, ya, anni karahtu an azkarallahu illa ala taharah, kecuali aku tidak suka apabila aku menyebut nama Allah, karena di dalam salam itu menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan bersuci, ya. Qala Qatadah, dan Imam Al-Qatadah, ya, menyebutkan fakana al-hasan. Nah, ini perbuatan ini baik, ya. Min ajli hadha yakrahu ay yaqra'a aw yadhkarallahu azza wa jalla hatta yattahhar. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, bahkan Ibnu Majah. Jadi menurut Qatadah, ya, ketika kita ingin berzikir, ya, kemudian ingin membaca Al-Quran, hendaknya lebih baiknya kita berwudu terlebih dahulu, ya. Dan kemudian, ya, bahkan di sini ada sahabat yang bercerita juga dari Juhaim bin Al-Haris, ya, bahwasanya aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallam alaihi falam yurad alaihi hatta aqbala ala al-jidar famasaha biwajhihi wa yadayhi summa radda alaihi salam. Begitupun dengan hadis yang lain, bahwasanya ada seseorang menjumpai Rasulullah, ya, ketika itu dalam sumur, ya. Kemudian rajul ini, seseorang ini bersalam kepada Rasulullah, assalamualaikum, ya, dan Rasulullah tidak menjawabnya, ya, sampai Rasulullah aqbala al-jidar, ketika di situ tidak ada air, ya, Rasulullah ngadep ke tembok, ya, lalu apa, ya, dia membasuh tangannya dan wajahnya, wajah dan tangannya, berarti tayamum, kemudian baru menjawab salam yang diucapkan kepadanya tadi, ya. Ini rawahu Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud, dan An-Nasa'i, ya. Dan kemudian berarti kita lihat di sini ternyata ketika mengucapkan kalimat yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, itu ada ihtimam tertentu, ada keutamaan tertentu, tetapi bukan hal yang wajib, ya. Di sini jelaskan wa hada ala sabilil afdaliyah wa nadbu ini adalah sunnah. Jadi perkara yang diutamakan, ya, fadliyah saja, bukan menjadi hal yang wajib. Wa illa fa dzakarallahu azza wa jalla yajuzu lil mutahhir wal muhaddats wal majnub wal qa'im wal qa'id wal masi
wal muttaji' bidunil karahiyati. Jadi zikir kepada Allah itu untuk siapa saja, baik yang sudah bersuci, baik yang sedang berhadas, baik yang sedang junub, baik yang sedang berdiri, duduk, ya, lagi berjalan maupun sedang berbaring. Dan itu tidak ada makruhnya, ya, tidak ada makruhnya. Bahkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Rasulullah itu berzikir kepada Allah di setiap waktunya dan setiap keadaannya, ya. Dan ini yang meriwayatkannya al-khamsah, ya, kecuali Imam An-Nasai. Siapa itu? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, dan Imam Ibnu Majah, ya. Ada juga ini hadis yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min khala fa yaqra'anal Qur'an wa ya'kul ma'anal lahm, ya. Wa lam yakun ihjazahu 'anil Qur'ani syai'un laisal janabati. Jadi Rasulullah, ya, keluar dari khala, dari tempat, ya, pembuangan, di kamar mandi, ya, kemudian membaca Al-Qur'an, ya. Tadi yang membaca itu tidak mesti menyentuh mushaf, karena beda hukumnya membaca dan menyentuh, ya. Karena bisa membaca tanpa menyentuh mushaf. Dan kemudian makan makanan, dan kemudian tidaklah yang menghalanginya dengan Al-Qur'an kecuali jenabah. Nah, kalau junub baru, ya, tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, ini keutamaan wudu, tapi ini keutamaan, tidak menjadi hal yang wajib, ya. Jadi kalau kita mau berzikir tanpa wudu pun juga boleh. Kemudian juga naum. Ini hanya fadilah-fadilah saja, ya, tentang dianjurkannya berwudu, ya. Tidur di saat tidur. Ya, nih. Dari Bara bin Azib, ya, radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataital madja'aka fatawadda'a wudu'aka lis-shalah. Ya. Kalau seseorang itu atau kamu itu datang ke tempat tidurnya, maka wudulah kamu seperti wudunya orang yang salat, ya. Summa taji', ya, kemudian tidurlah ala syiqqaka aiman, yaitu tidur miring ke sebelah kanan. Summa qala, kemudian berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, saya berserah diri, ya, diriku ini kepadamu, dan aku akan hadapkan ke hadapanmu, ya, dan kemudian saya sandarkan, saya taruh, ya, saya letakkan urusanku kepadamu, ya, dan saya sandarkan zahri, punggungku kepadamu. Dengan apa? Raghbatan wa rahbatan, dengan tenang dan dengan harapan, ya, ilaika, kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidaklah aku mengharapkan sesuatu kecuali hanya darimu dan kepadamu, ya. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman kepada Al-Qur'an, ya, kitab yang diturunkan, ya, dan kepada Nabi alladhi arsalta, yaitu yang diutus, ya, darimu, ya. Fa in mata, ya, min lailatik, apabila kita meninggal di saat kita membaca doa ini, fa anta ala fitrah, maka kita meninggal dalam keadaan fitrah, suci, ya. Waja'alhunna akhir ma tatakallam bihi, maka jadikan doa ini doa akhir, bisa jadi ini doa akhir daripada perkataan kita. Nah, jadi potensi untuk bangun, karena tidur ini kan setidaknya setengah mati, ya, bisa jadi 14 begitu. Nah, ini adalah keutamaan ketika tidur. Harus wudu terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung ke sini. Nah, ini hadis Aisyah, ya, radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanam wa huwa junub, ya, apabila Rasulullah, ya, ingin tidur sedangkan Rasul dalam keadaan junub, ghasala farjahu wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, rawahu jama'at, ya, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi Rasulullah mencuci kemaluannya dan kemudian berwudu seperti wudunya salat. Jadi ketika kita junub pun, ya, maka di sini juga ada nih, ya, ketika kita junub pun, ya, kita mau makan, kita mau tidur, itu hendaklah kita berwudu, ya, walaupun tadi kita sebetulnya habis junub itu mandi besar, belum sempat mandi besar, tetapi ingin tidur, wah, masih malas, nanti aja mandinya setelah bangun, tapi tetap wudu, ya, tetap wudu, ya. Itu dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan. Karena kalau wudu pun dia belum suci, karena harus mandi kalau junub itu, ya. Tapi ini dianjurkan, ya.
Bahkan di sini ya, yang nomor 3 itu setiap kalau habis junub itu wudhu. Nah, khusus ya, di poin yang khusus. Walaupun belum mau mandi terlebih dahulu, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza junuban, ya. Ini hadis dari Aisyah ya, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam junub, ya, fa arada ay yakula aw yanama tawadda. Maka ketika Rasulullah ingin makan atau ingin tidur, maka Rasulullah berwudu dulu, ya. Muslim, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, ya. Jadi junub, lapar, ya, pingin makan, wudu dulu, ya, wudu dulu, ya. Nah, begitu juga dengan ya, dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, kenal Ammar bin Yasir ya? Ammar bin Yasir, ya, ibunya namanya Sumayyah, Syahidah, ya, orang yang mati syahid, perempuan pertama dalam Islam, ya, disiksa, ya, ditusuk kemaluannya sampai tembus, gitu ya. Sumayyah, bapaknya namanya Yasir, ya, yang disiksa juga, ya. Dan beliau mendapat ayat khusus, ya. Beliau saking takutnya karena masih muda diancam. Sampai ketika diancam, Ammar bin Yasir mengeluarkan kata-kata kekafiran. Nah, jadi sempat kafir. Nah, kemudian mengadu kepada Rasulullah, nangis. Saya diancam, dipaksa. Ini sahabat ya. Dan keadaan itu masih muda Ammar bin Yasir. Dan dia mengatakan kata-kata kekafiran. Konsultasi kepada Rasulullah, apakah saya telah kafir? Tidak. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Tidak. Karena kamu sedang terdesak. Kecuali kamu berkata-kata dengan perkataan kafir, kalau memang dengan hati yang lapang. Nah, saya kafir contoh, saya kafir kepada Allah, saya enggak ngimani lagi sholat itu wajib Allah itu, nah bukan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ini karena gemetar dia tubuhnya, ya, diancam, ya, disiksa oleh kafir Quraisy, sehingga dia mengatakan kata-kata mengeluar dari Islam. Ketika diadukan, tidak termasuk itu. Nah, bukan karena uang, bukan karena apa ya, tapi karena memang di luar kesadaran. Nah, jadi kata yang dia keluarkan itu di luar kesadaran dan dia bertobat. Nah, ini ada ayatnya khusus. Beliau ini meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhsah lil junub idza arada ay yakula aw yashriba aw yanama ay yatawadda wudu' lis-shalah. Kalau seorang junub ini ya, rukhsah, tidak harus mandi, ya, tidak harus mandi baru melakukan kegiatan yang lain, bisa dengan wudhu ketika dia mau makan, mau minum, mau tidur kembali, ya. Bahkan dari Abi Sa'id, ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda. Apabila kita habis melakukan hubungan suami istri, ya, kemudian dia kepingin ronde selanjutnya, maka berwudulah, ya. Ini rawahu jamaah illal Bukhari. Siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya. Bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam Mustadraknya menambahkan wazadu fa innahu ansyata lil 'udi. Ya. Bahkan ditambahkan dari Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim bahwasanya kenapa demikian? Kenapa enggak langsung saja, ya, ronde kedua, ronde ketiga? Kenapa harus wudu dulu baru melanjutkan lagi? Karena fa'innahu hunya kembali ke wudu itu. Karena wudu yang diambil tadi bisa ansyato itu lebih jos lagi, ya, lebih tambah lagi semangatnya. Ini saya ngartikan di bawah ini loh, di bawah ada nanti supaya tidak ngarang gitu ya. Ntar ada kok lil aud, ya, lil aud. Oh, nggak ada di sini. Biasanya ada catatan kakinya. Lil ansyat itu sungguh-sungguh, lebih gairah lagi. Lil aud ketika kembali ke ronde berikutnya. Jadi ada selingan, ya, biar lebih semangat lagi. Nah, ini anjuran. Kalau nggak wudu dulu ya nggak apa-apa, karena ini anjuran saja, tidak wajib, ya. Nah, kita sepakati ini adalah anjuran keadaan ketika seseorang dianjurkan untuk berwudu. Yang keempat, ya. Yunzabu qablal ghusli sawa'un kan wajiban aw mustahabban. Dianjurkan setiap mandi, sebelum mandi, qablal ghusli, ya, sebelum mandi, baik itu mandi yang wajib karena junub, ya, atau perempuan karena selesai haidnya, selesai halangannya, ataupun mustahibban, ataupun ya wudu mandi biasa, mandi pagi, mandi sore, ya. Kan sebetulnya itu bukan mandi yang wajib, ya, karena
apa namanya ya, kecuali bau. Kalau bau ya wajib mandi, kasihan tetangga atau ininya ya. Nah itu disunahkan untuk berwudu dulu sebelum mandi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu idza ghtasala min janabati ya yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yafragu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah ya. Jadi Rasulullah itu ketika mandi jenabat ya, dimulai dari mencuci tangannya terlebih dahulu ya, kemudian menuangkan air yang kanannya ini kepada kirinya ya, kemudian apa, mencuci kemaluannya dan mengambil wudu seperti wudunya sholat ya. Itu yang kelima, ini disunahkan untuk yunzabu min akli ma massathun nar ya. Berwudu, disunahkan berwudu ketika setelah memakan makanan yang dipanggang ya, panggang ya, sate ya. Hadis Ibrahim bin Abdullah bin Khalid ya, qala marartu Abi Hurairah fa huwa yatawadda fa qala atadri mimma atawadda. Ketika itu ya, beliau ini Ibrahim bin Abdullah sedang jalan ketemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah sedang berwudu, kemudian Abu Hurairah menanyakan, kamu tahu enggak saya wudu ini karena apa? Nah, kemudian dijawab ya, karena tidak tahu, min aswaril aqtin. Aqtin, min aswaril aqtin, apa itu aswaril aqtin? Di sini jawabannya ya, qat'u min apa ini, labanin jamid ya, labanin jamid itu potongan ya, laban itu susu, jamid itu sudah, ini seperti yogurt atau keju. Nah, susu yang sudah susu yang sudah itu ya, ini yogurt atau keju ya. Kalau jamid bahkan kan keras ya, keju berarti. Kalau yogurt ada yang keras nggak ya, yogurt ya, dia yang sudah ngeras fermentasi ya, sudah bukan laban lagi. Akal tuha, saya memakan itu kan butuh. Li'annani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tawadda'u mimma massatun nar ya. Wudulah, Rasulullah bersabda, wudulah kamu ketika setelah makan masakan yang dipanggang. Nah, ini kok dipanggang, ini emang buat yogurt apa dipanggang ya? Difermentasi ya. Nah, di sini massatun nar yaitu dipanggang, dimasak oleh api ya. Berarti di sini disunahkan saja, bukan diwajibkan, disunahkan. Nah, berarti setelah makan memang tidak ada anjuran untuk berwudu kembali. Berkumur bisa selesai gitu ya. Tapi kalau mau wudu ya silahkan ya, silahkan. Yang terakhir, habis itu nanti kita buka pertanyaannya. Yang terakhir ya, yaitu tajdidul wudu likulli shalah ya. Kenapa ini langsung yang terakhir aja? Kalau di sini sebetulnya adalah kalau ini kan hadis nih ya, Rasulullah itu sedang memotong apa, katifun sad, yaitu memotong pundak atau bahu daripada kambing. Fa'akala minhu, kemudian Rasulullah memakan itu. Fada'a ila salat faqama wa tarha as-sikin fa shalla wa lam yatawadda. Rasulullah menaruh pisaunya, sikinnya, kemudian langsung menuju salat tanpa berwudu. Muttafaqun alaih. Nah, jadi enggak apa-apa sebetulnya, ini hanya saja bagi yang mau wudu ya boleh gitu saja ya. Nah, ini kemudian yang terakhir tadi ya, yaitu memperbarui wudu ketika hendak sholat, walaupun nggak apa-apa ya tanpa wudu kalau belum batal ya. Yaitu hadis dari Baridah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli shalah. Jadi ya, Rasulullah itu berwudu ya di setiap sebelum sholat. Falamma kana yaumul fath, tetapi tatkala waktu itu sedang penaklukan kota Mekah ya, setelah lagi ya sedang penaklukan kota Mekah, tawadda'a wa masaha ala khuffaihi wa shalla salawati bi wudu'il wahid. Jadi Rasulullah sholatnya ya melaksanakan beberapa sholat dengan satu kali wudu saja. Nah, jadi boleh misalnya subuh belum batal ya, duhur lanjut, duhur belum batal bisa ya, tapi kalau belum batal, tapi kalau sudah batal ya wudu lagi ya. Ya. Terus kemudian Umar menanyakan itu ketika Rasulullah melaksanakan sholat dengan hanya satu wudu, bahkan di sini masul alal khuffaihi, yaitu membasuh khuf ya, tidak dibuka. Ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu.
Ya Rasulullah, engkau berbuat sesuatu yang belum engkau perbuat sebelumnya. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, faqala amidan, ya, amdan, saya sengaja, fa'altuhu ya Umar, saya sengaja berbuat demikian ya Umar. Kenapa? Agar tidak ada kewajiban kalau sholat wudhu. Nah, Rasulullah mempraktikkan tanpa harus wudhu pun ketika mau sholat dan belum batal juga boleh. Itu saja. Terakhir ini apanya hadisnya nih. Laula an asyqa, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummatin la amartuhum inda kulli salatin bi wudu'in ma'a kulli wudu'in bi siwakin. Yaitu rawahu Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Yaitu kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan setiap sebelum sholat untuk berwudu dan di setiap wudu untuk bersiwak. Ya. Itu saja. Tambahin satu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawadda ala tuhrin katabalahu 10 hasanat, rawahu Abu Daud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah. Barang siapa yang berwudu, ya, maka dia ditulis 10 kebaikan. Ya, itu saja.